Jadi dia kasih alasan yang tidak benar untuk menolak, tapi dia bohong. Jadi saya tahu saya nggak boleh makan, tapi saya nggak bilang saya nggak boleh makan karena tubuh ini kabar Tuhan, saya nggak boleh makan. Nanti kalau saya bilang itu dia marah. Jadi saya bohong, bikin alasan palsu supaya jangan makan. Salah. Sudah gagal malaikat pertama, gagal remblong karena takut bilang yang benar. Setiap kali saya lihat daging, saya jadi apa itu namanya di sini? Ya, maksudnya Kepalanya pusing, apa namanya? Migraine. Saya nggak bisa raja migraine. Lalu raja bilang, saya ada obat migraine. Oh man, apa ya? Oke, bisul, ada obat bisul. Aduh, apa ya? Apa ya? Bohong, tutup bohong. Karena takut bilang yang benar pertama kali. Akhirnya saya lebih parah dari Nebukadnezar. Saya pembohong. Sudah gagal. Angels. Betul kan? Jadi kalau mau bilang yang benar, walaupun konsekuensinya berat, bilang yang benar. Karena itu malaikat keberapa? Pertama. Jangan bohong-bohong. Jangan tutup bohong dengan bohong. Walaupun raja nggak kenal, Tuhan tahu nggak jawaban kita. Akhirnya dia bilang, oh saya ada ahli migraine. Ups, salah alasan. Bisul, saya ada ahli bisul. Ups. Apa ya? Well, dia ciptakan semua cerita sampai masuk juga. Kita juga. Sekarang ayat 8. Tapi Daniel menetapkan dalam hatinya, dia tidak akan cemarkan dirinya dengan makanan atau minuman. Tuh, jadi dia bilang kepada eunuch itu, saya nggak boleh makan itu, karena makanan itu merusak saya punya tubuh. Dan itu bisa membuat kepalanya dipenggal. Tapi karena dia percaya malaikat pertama, dipenggal nggak dipenggal, yang penting dia tidak bohong. Oke, itu kita punya pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Make sure dipraktekkan. Nggak ada gunanya kita belajar present tense waktu dalam kehidupan hari-hari kita gagal terus. Nggak ada gunanya kita di sini. Nggak ada gunanya. Jadi ngomongnya bagaimana? Bilang benar. Bilang, saya nggak makan itu, sorry. Well, kamu dibunuh. Oh well. Itu jawabannya. Oh well. Masuk lubang singa. Oh well. Api. Oh well. Atau ngebohong. Alasannya? Alasannya saya percaya Tuhan. Karena Tuhan. Tapi itu waktu zaman yang dulu mereka yang waktu persembahan lamb kan disembelih, dagingnya katanya dimakan. Apakah itu yang dipersembahkan Nebukadnezar? Nah, maksudnya? Apakah itu yang dipersembahkan Nebukadnezar? Enggak. Kalau gitu itu nggak berlaku. Jadi kuncinya jangan bohong, itu aja. Mau dipersembahkan enggak, jangan bohong. Kalau A, B, B. Jangan A minus, B plus. A, B, B. Kalau dia marah, oh well. Malaikat. Oke, tolong dipraktekkan. Jangan cuma di... Penjelasannya agak lebar, maksudnya nggak bisa on the spot explanation misalnya. Oh, gue kamu mau makan daging. Vegetarian pas sekarang ya, ngomongnya Jadi vegetarian. bisa saya kembali saya memangnya di Alkitab nggak boleh makan Yesus apa? Yesus saja makan ikan. Penjelasan itu kan nggak bisa ngejelasin hanya segitu aja, panjang cerita. Nggak apa-apa. Terus Jadi gini. Yesus saja makan ikan, apa ikan? Gimana sih? Jadi gini. Jelasinnya panjang. Saya bisa jelaskan dan semua saya bisa jelaskan dengan kita. Ada waktu nggak? Nggak ada waktu, ya udah. Kalau ada waktu, oke, kebetulan bagus tadi. Dan kalau nggak ngerti, belajar dulu baru. Akhirnya dua belajar. Tapi kuncinya jangan nggak jawab karena jawabannya panjang. Saya bohong aja, kalau dijawab pertanyaannya dalam 3 jam. Jawab bohong aja. Jadi ada bilang itu buat kesehatan. Nah, itu benar. Tapi kalau saya hanya bilang kesehatan, saya bilang itu saya punya sister, bukan saya punya istri.
Abraham dengan istrinya kan, dan sisternya juga. Ini istri kamu? Enggak, ini saya punya sister. Kamu kenapa nggak makan? Hanya kesehatan. Jangan cuma kesehatan, bagaimana kasih gospel juga. Kesehatan, sister. Gospel, istri. Sarah adalah sister, kesehatan. Istri, gospel, kasih dua-dua. Tapi orang bilang, orang luar kan, Hindu bilang, kenapa nggak makan? For health. I agree with that. Mana gospel? Kalau gospel dibilang aneh nanti, udah. Malaikat satu tumbang. Just tell the truth. And kalau seandainya jawab ke orang luar, kenapa nggak bisa makan? That's my belief. Okay. Ya, jadi pertama itu untuk kesehatan. Kedua, itu kepercayaan kita. Kalau mereka oke, good. Kalau mau jelaskan, hari baru saja. Artinya sudah harus tahu topiknya. Kalau kita sendiri Bible study, lalu kita sendiri nggak bisa jelaskan, makanya kita harus mulai jelaskan. Oke, itu ada, tapi saya belum tahu di kepala saya. Harus kita sama-sama pulang, kita pulang. Ya, jawablah dengan, jangan bilang, oke saya siap jawab. Oh jawab, aduh nggak tahu ya. Bilang aja, saya tahu tapi ada di note saya harus cari. Tapi saya percaya itu. Apa? Just be honest. Just be honest. Karena if you're honest, you don't dig a hole, nggak gali lubang. Just be honest. Harus berani. Karena orang-orang itu lah yang akan diuji seperti Sadrak Mesak itu. Mereka akan berani walaupun hasilnya ya. Jadi itu kita punya health nugget. Apakah makanan yang di Daniel ini dijelaskan bahwa itu makanan haram atau mungkin mereka dikasih makanan daging tapi Enggak, tidak orang haram? buat bilang kan. Orang menurut bilang itu bukan makanan ini haram. Makanan haram. Karena makanan Babylon kira-kira haram atau enggak? Haram. Spiritual juga Yeah. Yes. dan physical food namanya Babylon. Haram. Semua Tapi nama. akhirnya ada itu Ya. satu pengalaman juga, pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Aika waktu di tempat kerja. Kebetulan ini orang adalah pasien yang dia punya pekerjaan di pelayaran, Oh. sehingga dia tahu bagaimana itu ikan-ikan yang ditangkap. Dia sudah lihat. Jadi katanya, kenapa saya bilang karena kita sudah harus tinggalkan makan ikan. Kenapa? Saya bilang karena Tuhan bilang itu ikan di perairan sana kena itu mercury. Ya. Jadi ini mercury masuk di badan ikan itu, tercemar sehingga mereka ikan-ikan ini kena penyakit kanker. Oh benar itu Aika, benar sekali. Karena saya sudah lihat sendiri dengan mata saya sendiri, Wow. ikan yang kena mercury dengan kena kanker. Jadi saya bilang, itulah makanya Tuhan ajarkan kepada kita sekarang harus sudah ditinggalkan ini makanan melalui Ellen G. White. Dan Tuhan bilang kita harus menjaga Kaabah tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah Kaabah Tuhan. Dan tidak bisa kita buat semena-mena. Jadi kalau kita tahu ini makanan yang bisa membuat kita kanker, terus kita makan, siapa yang salah? Kita yang salah. Jadi saya bilang kita harus menjaga Kaabah tubuh kita, karena Tuhan mau ini Kaabah dijaga, harus hidup benar dan kita jaga ini sebaik mungkin. Terus itu orang baru berterima dia ya, karena saya masukkan itu kalau kita tubuh kita Kaabah Tuhan, sehingga inilah yang membuat dia baru percaya benar Aika yang saya hanya singkat aja jawab. Betul sekali. Mereka sudah terima. Orang-orang dunia pada umumnya tahu itu. Ya, mereka tahu. Kan Pada umumnya sudah tahu. Tuhan dia Ya, orang- jadi di perayaan. Ya, iya. Orang akan melempar kepala. Betul, betul. Jadi betul kan? Jadi kuncinya apa? Tell the truth. And the truth shall set you free. Kalau enggak, kita penuh dengan beban enggak? Kenapa kita pikul beban? Karena kita yang membebani diri dengan membohong-bohong. Akhirnya kita tenggelam dalam bohong kita. Tapi kalau kita bilang yang benar, kita bebas dari semua beban-beban dosa. Oke? Kita kembali ke pelajaran kita. Nanti add lagi, kalau misalnya kita bilang ini juga berat, karena saya ditanyakan bukan hanya orang luar, ini keluarga sendiri. Kenapa harus seperti ini, Jane vegan? Ya. Kalau vegetarian saya terima, kalau vegan saya nggak terima katanya. Lalu saya cuma bilang begini aja, kalau kita makan makanan yang benar, pikiran kita juga benar. Saya langsung to the point, nggak maksudnya udah mengerti masalah kesehatan. Tapi
bagaimana kita makanan yang tidak benar membuat kita konsentrasi dekat dengan Tuhan. Karena untuk dekat dengan Tuhan kita harus clear mind dengan makanan yang bersih, kita bisa dekat sama Tuhan. Karena kalaupun kita keinginan untuk masuk surga, tujuannya apa? Di surga juga tidak ada makanan seperti ini. Jadi kita harus biasakan di dunia ini makanan yang bersih sehingga kita bisa layak di hadapan Tuhan. Jadi dia Bagaimana agree. terimanya? Oke? Dia agree. Dia agree. Jadi kuncinya yang dia bilang, kalau mau masuk ke surga nggak ada makanan ini. Jadi siapkan dirilah sebelum masuk. Itu kuncinya. Tuhan Yesus mau makan atau enggak, pokoknya masuk ke Eden nggak makan lagi itu. Ya. Jadi sekali lagi, tell the truth, and the truth shall set you free. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi. Mari kita ulang lagi Mazmur 85 ayat 2. Mazmur 85 ayat 2. Itu waktu kita ke Indonesia bagian sebelah timur, khususnya Manado. Berat nggak tinggalkan ikan? Nah, itulah yang kita harus deal waktu di sana. Kalau ikan bagaimana? Aduh. Biar dijelaskan, tapi, aduh masih tapinya terus. Tapi ikan nggak bisa itu, aduh. Oke. Tapi presenter akhirnya sudah mulai ngerti. Puji Tuhan, berat itu mau jelaskan itu. Iya boleh semua, tapi ikan nggak boleh. Waduh. Karena mereka dikatakan, betul kan ya? Ikan semua kan? Jadi nggak bisa ditinggalkan, tapi dengan kuasa Tuhan bisa. Jadi kita kasih tunjuk kuasa Tuhan yang bukan mereka punya ketidaksanggupan. Jadi kalau kita orang itu orang sudah kasih tahu mengenai ikan, dia punya akibat dan orang kayak Eke bilang, dan orang yang mendengar masih mempertahankan berarti kita tinggal aja kan? Karena dia mau, dia punya jalan. Kasih tinggal dengan catatan kalau dia kembali lagi kita layani. Oh, iya. Bukan artinya harus menetok gitu kan? Karena my experience, karena kita punya ponakan sebelumnya dia vegetarian. Karena dan akhirnya sudah balik makan ikan. Oh. Setelah makan ikan, melihat kita punya adik yang sudah vegetarian malah ditekan-tekan, you know? Jadi kita bilang, aduh, susah juga mau jelaskan karena dia sebelumnya lama jadi vegetarian. Ikan yang Salah arah. yang ada merkuri yang nggak boleh. Kalau ikan yang nggak ada merkuri, Mana kita tahu. Karena kita tahu, sementara ini Apakah dia bilang saya nggak ada merkurinya? saya ikan yang betul-betul yang nggak boleh sekarang ini ikan yang karena ada merkuri kan? Atau gimana? Ikan Nah, yang gini. ada, Jadi gini tadi. ini masih Kuncinya bagus gini. ini. Di Eden nggak ada kematian kan? Kalau makan ikan harus mati. Itu kuncinya. Mati hasil dosa. Dan ikan yang nggak berdosa mati karena dosa manusia. Artinya setiap kali ada kematian itu lambang ada dosa. Di Eden dunia baru nggak ada dosa lagi. Artinya nggak ada kematian. Artinya nggak ada yang dimakan yang harus dibunuh. Itu aja kuncinya. Kuncinya nggak ada kematian lagi. Jadi merkuri dan lain benar, tapi kalau orang merkuri kuncinya kalau ke Eden masih bunuh ikan nggak ya udah itu. Kan? Jadi kalau masuk ke surga Nggak memang ada kematian lagi. tidak ada kematian. Kira-kira ada nggak ikan yang mau hidup di surga tapi akan dimakan? Saya sudah di surga dimakan lagi. Masih ada saksi Pak. Nggak ada lagi itu. Dan itu dan itu masih laki di dunia, iya kan? Begitu aja. Kuncinya gitu. Sebelum dosa masuk pada kematian. Enggak. Apakah Tuhan mau kembalikan kita ke situ? Iya, artinya nggak ada kematian lagi kan? Iya, artinya masih mau bunuh ikan nggak? Enggak. Udah. Tuhan Yesus mau makan atau enggak bukan urusannya. Masuk ke Eden nggak ada lagi ikan yang masuk. Tapi harus tahu ayat kan. Tapi itulah dia punya konsep. Jadi, Elma juga bilang kita punya appetite nggak akan dirubah. ya, Jadi kalau kita nggak bisa tinggalkan ikan di surga akan susah, akan menderita. akan menderita. Jadi nggak cocok. Kita punya Akan appetite nggak dirubah ya, berarti harus latihan dari sini ya. Makanya masih latihan harus ini. Tuh. Yang dirubah hanya kita punya tubuh. Tapi karakter appetite. Apakah appetite itu membentuk karakter? Yes. Oh ya, 100%. Okay, while we're on the subject,
while we are on the subject, Tadi I Mazmur thought I throw 85. this in, okay? Kebetulan kita lagi bicara topiknya, saya mau tambahkan ini. Kira-kira di surga begini nggak ya? Ingat, kita mau ke surga aja, Eden ya. Kira-kira di Eden gini nggak? Tuhan bilang, mari kita makan. Lalu bilang, ada nggak makanan ikan palsu? Lord, I want Meatless. anything that tastes like chicken but not chicken. Ada nggak? Ada. I want fake fish. Man, it tastes like fish but it's not fish. Is it gonna be like that in Eden? No. That means even itu pun ditinggalkan. Walaupun makannya di Happy Family, tapi aduh kayak ayam tapi bukan ayam. Oh, itu pun harus ditinggalkan. Sudah banyak ini. Tahu. Karena kita masih punya taste belum di cleanse. Itu yang pertama. Tahu Kita juga punya, nggak boleh, itu tahu. nanti ngomong Oh, cleanse. boleh dong. Kita punya taste pun harus di cleanse. Jadi Jadi babi, tapi babi palsu di surga. Babi palsu ya. Hanya persis babi. Tuhan bilang, hah? Ini bagaimana dia masuk ke sini? Nah, itu Udang, tes udang. kita hanya enjoy apa? Pomegranate, fig, box, almond, watermelon, mango. I don't know durian, but mango. Redok pasti ada, Mas. Redok ya, yang ikut. Redok. yang dimasak, yang diolah Pokoknya sama harus ada. keluar dari tanah. Iya, redok keluar dari tanah. Oke. Nggak diolah lagi. Ya, Nggak diolah. Jadi artinya, oh ya saya sudah vegetarian vegan, tapi saya harus ada fake fish. Oh, you're not free yet. Saya harus ada fake meat. You're not free yet. You're not free. Aduh, ini persis kayak cakalang ini kecil-kecil, tapi bukan. Oh, itu pun sudah ikan teri kecil, tapi bukan. Oh. Sebenarnya masih suka itu kan. Lama-lama nggak ada lagi. Nggak ada yang diolah lagi. Nggak ada di orang. Ada orang yang nggak bisa langsung buang ya kan, jadi dia terlalu. Oke, betul-betul. Tapi akhirnya apa? Apa-apa. Kalau ada sekarang, kita makan aja dulu. Jadi begitu bersihnya masuk surga. Daripada dibuang. Artinya Jangan beli lagi. kita bukan hanya nggak makan udang, rasanya pun hilang. Jadi walaupun fake, I don't care, saya nggak suka rasanya lagi, walaupun fake. Itu bumbu-bumbu gimana? Ya lama-lama memang. Pokoknya kalau nggak di Eden, harus gitu. Itulah kita punya. Kita akan belajar tentang cleanse. We're gonna talk about it later. That's about cleanse. Okay, let's go back to our study. Kita harus begitu ya. Psalms 85 verse 2. Mazmur 85 ayat 2. 85 ayat 2. Ini narrow path ini. Narrow path. Masih di bawah apa yang terjadi dengan dosa ini. Mazmur 85 ayat 2 kita sudah baca itu. Kita ulang lagi karena transisi antara break kan. 85 ayat 2. It's good. Eli bisa baca Mazmur 85 ayat 2. Thou hast forgiven the iniquity of thy people. Forgiven itu Eli gini Eli. Ya. Forgiven ini Ya. artinya sebelum forgiven apa? Confess. Jadi sekarang forgiven. Sekarang dosa saya di mana? Di Domba. Lalu domba di apa? Sembelih. Dan darahnya apa? Dipercik. Dan darahnya mengandung apa? Dosa. Oke, lalu baca terus. Thou hast covered all their sin. Dengan Tuhan punya Darah. darah. Udah ngerti kan? Bukan dengan jubahnya kan? Tapi dengan apa? Darah. Soal keselamatan. Make sure tahu bedanya. Dan jubah itu di mana? Sakaria 1, 3 ayat 1, 2 dan 3. Oke, make sure ngerti itu. Sekarang kita bisa minta Tante Oli baca. Ya. Roma 4 ayat 7. Rome 4 verse 7. Roma 4 ayat 7. Rome 4 verse 7. So do you understand the concept? Right? Goodness of God, exceeding sinfulness, sin, sorrow for sin, mourn for sin, repentance given, repent, forgiven, justified, place Christ's righteousness, my sin covered by His blood. And He says, go and sin no more. Roma 4 ayat 7. Rome 4 verse 7. Okay?
saying, "Blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered By His by." blood. Mantap sekali. Apakah ini 1 John 1:9 sama? Yes. Sama kan? Karena forgiven apa? Confess. Sama kan? Jadi Romans 4:7 sama dengan Psalms 85 tuh? Sama. Ingat, yang di cover apa? Sin. Oleh apa? Blood. Dan sementara blood mengcover sin, saya di cover oleh tanpa dosa. Bagus sekali. Mantap. Ngerti kan semua itu? Walaupun yang jawab cuma beberapa, tapi semua ngerti kan? Oke, mudah-mudahan yang nggak jawab ngerti ya. Oke. George, siapa? Oke. What's the condition? Subtitle. Condition, the condition, syarat. Apa syarat supaya diampuni? Harus confess, tapi syaratnya untuk confess, oke? Apa syaratnya? Syarat, 1 John 1:9, kita kembali lagi. Syarat. Kita sudah tahu syaratnya, tapi kita ulang lagi. What's the condition? Okay. Enough, you read 1 John 1:9. So what is the condition for my sins to be forgiven and all my righteousness to be cleansed? What's the condition? Apa syaratnya? 1 John 1:9. 1 Yohanes 1:9. Ulang lagi, oke? Ya. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So what is the condition for me to be forgiven? Confess. And when I confess, that's because I have which makes me see the exceeding sinfulness of sin, which cause me to mourn and be sorrowful for the sins I've committed. And I receive repentance, and I repent, and I confess, then He is just and faithful to forgive me of my sins and to cleanse me from all my unrighteousness. Okay, mari kita lihat. Let's take a look at the cleansing or the washing after forgiveness. Let's go back to the drawing board here. Let's go to the drawing board, and I'm going to show you something. You guys understand the front? Young people? Yeah. No questions from the youngs? That makes you guys understand. Okay, here it is. Step number 1, betul? Let's go straight to number 1. What is number 1? Goodness, right? Two apa? Si sinfulness. So. 3 what? Sad or mourn. Oops. Is that godly sorrow? Is that the same or no? Yeah. That's the same. That's the exact same. Which need not repentance, right? Godly sorrow. Does that look like sorrow? Okay. There. That looks like sorrow. And then what? Memberikan pertobatan. And then what? Repent. Repent. And then what? Confess. Forgive it. Repent and confess. Sama. Oh, And then what? forgiven. And then what? Cleanse, right? Cleanse. Here it is. Itu 4 forgiven. Repentance given. Lihat kan? You understand the process, right? First, see the goodness of God. Second, see the exceeding sinfulness of sin. 3, mourn godly sorrow. That's good. That's a good one. Number 4, God give me repentance. Acts 5:31. 5, I repent and I confess my sin. 1 John 1:9. Number 6, 1 John 1:9. He forgive me, and then 1 John 1:9. He cleanse. So cleanse comes after everything. Jadi cleanse-nya terjadi di mana, Pak? Setelah orang sudah dibilang just, dia di-cleanse. Artinya just masih perlu di-cleanse nggak? Orang yang just, kapan dia dibilang just? Waktu forgiven. Jadi just-nya di mana? Di mana dia just? Di sini. Artinya just perlu di-cleanse?
Yang perlu di cleanse apanya? Sudah Sudah. Jadi just nggak perlu di cleanse lagi? Kalau cleanse sebagai ini aja, sebagai Isn't that the hasil. end product? No, no. That's what we gotta say. Perlu I create di-cleanse. this controversy not because Sinnya. it's a controversy, because I know you're understanding that if you're just, you're free. Oh no, the cleansing is the cleansing of the just. Orang yang di-cleanse adalah orang yang just. Yang the just has to be cleansed. Dan ngerti itu? The just. Orang yang dibenarkan harus di-cleanse. Sekarang, apanya yang di-cleanse? Itulah yang kita mau belajar. Berarti nggak otomatis dong. Well, otomatis apa? Waktu dia just, dia nggak otomatis di cleanse. Itu kita akan belajar semua. Oh. Masih ada catatannya. Pokoknya, Di forgive. pertama, goodness, exceeding sinfulness, godly sorrow, given repentance, repent, forgiven, declare just, cleanse. Ingat, cleanse ada beberapa, sprinkle pun ada beberapa. Where is sprinkle right here? What number? Sprinkle? 6. 6. Tapi ingat, Kalian ngerti nggak tadi? Kalau yang dibikin itu, yang plan sudah setelah ini, Belakangan ya. yang confess, forgive, Betul. repent, terus clean, terus Repent. Iya, confess. apa namanya? Dia bilang justify. Justify. Tapi habis itu di-cleanse lagi. Itu pertanyaannya kan? Kalau sudah clean, ngapain di-cleanse lagi kan? Wah, sudah di sini. Iya. Tapi yang kita bilang sini harus di-cleanse lagi kan? Jadi pertanyaan tadi, kalau sudah clean, kenapa di-cleanse lagi? Gitu yang kita akan belajar. Untuk keep. Jadi untuk bertanya bagus, supaya pas dijawab, karena kalau dijawab nggak tahu persoalannya akan lewat. Tapi kalau tahu, kok begitu, pas dijawab, ketahuan apa? Iya, jauh. Bukan, maksudnya setelah di cleanse sama sprinkle. Iya, ini dia nomor 7-nya. Nomor 7. Cleanse. Oh, Ini dia, Oh. itu dia. Betul. Oke, sudah ngerti. Ini dia. So, Wendy punya setelah justify, cleanse mana ini? Yang nomor 7. Karena tadi kan kita nggak ada nomor 1 sampai 6. Cuma forgive. Jadi sudah mengerti yang kita belajar tadi, yang Leviticus 14:7 is that this cleanse right here? Yeah. We're gonna talk about it. The Is cleanse this- of number 7. Number 7. We're gonna talk about it, okay? Jadi sudah ngerti cleanse di mana kan posisinya? Sudah kan? Tadi kita baru di B, belum ke C. Iya, betul sih. Karena Remember you're di C ABC. justify, right? Tadi Oh, baru confession ditanya. itu tadi yang Kak Korea bilang apa tadi? Confession A. Iya. Tapi ingat, kita bilang tadi tentang chart itu apa? Bisa berkembang. Ingat? Oh, iya, iya. Ingat itu. Jangan kita bilang kan, jangan Jangan bikin start. berbatu kan. Jangan start. Makanya harus Iya. berkembang. Berkembang bukan berubah, tapi kita bilang ada berapa cleanse. Ada beberapa Iya, cleanse, 3 ada beberapa cleanse, sprinkle. 2 Artinya sprinkle. harus tahu cleanse yang mana, makanya pelan-pelan gitu. Oke. Pelan-pelan. Jadi, karena kita akan introduce cleanse lagi yang lain, lalu akan introduce sprinkle yang lain lagi. Ada beberapa sprinkle, ada beberapa cleanse. Dan ini cleanse yang pertama, ini sprinkle pertama. Ada cleanse kedua, ada sprinkle kedua lagi. Ada sprinkle ketiga lagi. Jadi kita harus tahu yang mana, oke? Bertahap. Makanya harus tahu satu dulu, sudah mantap, baru introduce yang lain. Kalau dua-dua yang mana ini? Jadi makanya harus pelan. Apakah semua sudah mengerti? Mari kita mulai. Goodness of God masih kotor kan? Kotor, lihat goodness. Lihat kejinya dosa, masih berdosa. Sedih, masih berdosa. Diberikan pertobatan, masih berdosa. Saya bertobat dan saya confess, sekarang dosanya transfer. Dan sekarang saya diampuni. Sekarang Tuhan memikul saya. Dan saya punya dosa yang lampau sudah habis. Sudah nggak ada dosa lagi. Lalu di cleanse. Apanya yang di cleanse? Oh iya, katanya udah dikasih kok di cleanse. Apanya yang di cleanse? Dan tahu nggak? Jawaban apa yang di cleanse sudah diberikan untuk kita punya pekabaran sebagai kita yang mengabarkan di Presenter Indonesia. Yang di cleanse itu sudah dijawab pelajarannya. Dan orang yang pertama dapat pekabarannya orang di Kupang. Oh. Mereka yang pertama dapat apa yang di cleanse. Dan hebatnya orang yang di Kupang dapat dulu. Dan waktu di Kupang dia bilang, wait a minute, ini semua presenter belum tahu, makanya kita ngulang lagi. Yang di cleanse ini indah sekali. Jadi kalau dosanya sudah, Tuhan Yesus sudah mati, apa yang di cleanse lagi? Itu yang akan jawab.
I recommend to you. Saya nggak tahu kalau DVD-nya sudah keluar atau enggak. Yang tentang kupang. I recommend jangan nonton. Jangan ruin your appetite. Asal mulai tampil Cleanse, nanti bingung sendiri. Lebih baik kita ikut saja pelajaran ini. Pas mantap sekali, lihat lagi, oh mantap. Jangan lihat, lu bingung-bingung. Akhirnya saya anjurkan, karena kita ikut apa? Step by step. Jangan loncat ke sini, ini bingung lagi. Ketemu sini pertanyaan loh, belum sampai situ kok gitu. Iya. Oke, jadi sudah mengerti kan? Kalau sudah dosanya sudah diampuni, apalagi di cleanse, apalagi itu yang kita akan pelajari. Yes, that's what we're gonna do. What is it? At least you know what comes in cleanse. Okay. Now, what is the cleansing? Washing. Ini subtitle berikut. The cleansing or washing after forgiveness. Right? Benar? What is the washing or cleansing after forgiveness? Betul? Iya. Yes. After forgiveness atau before? After. Bagus. You know, I asked just to see if you understand, right? So, what is being cleansed after I am forgiven? Betul? Oke, kita jalan terus. Kita akan buka Spirit of Prophecy. So, I'm now here. Kita akan baca Spirit of Prophecy. Jadi tadi urutannya ketujuh itu cleanse-nya yang di-justify baru sprinkle, belum cleanse yang kedua. Jangan bilang kedua atau satu, kita cuma belajar satu ini. Ya, maksudnya pokoknya cleanse. Yang cleanse-nya yang masih di sprinkle, artinya kita justify. Orang yang sudah di-justify masih harus di-cleanse. Iya. Jadi sekarang masuk yang cleanse yang apa yang di-cleanse nanti. Nah, itu yang kamu belajar ya. Jadi sekarang yang kita belajar sudah ada yang di-sprinkle sudah? Sudah. Apanya? Apa yang di-sprinkle dari pelajaran kita? Darah mengandung dosa yang sudah diampuni di apa? Sprinkle. Lalu orangnya sekarang di cleanse dengan sprinkle 7 times. Itu 7 times. Itu 7 times. Sudah mengerti belajar 7 times di mana? Ini dia. Ini dia. Jadi poinnya jelas. So once you are forgiven, your forgiven sin is transferred to Jesus, and it is mingled with His blood, right? And it is sprinkled. His blood containing my sin that has been forgiven is sprinkled. My sin forgiven. My sin that has been forgiven is sprinkled with His blood. That's a sprinkle. While I am being cleansed, sprinkle again. 7 times. So how many sprinkle? 2. 1, 2. How many cleanse? 1. Jadi di sini ada berapa sprinkle? 2. Tapi ada 1 cleanse dan cleanse-nya 7 times. Udah ngerti kan? Loh. Understand? Itu Jadi 7 times itu hanya untuk orangnya. Oh, jadi Tadi dosanya. Jadi yang nomor 7 itu orangnya ya? Orangnya di cleanse. Karena dosanya nggak perlu di cleanse. Dosanya cuma di sprinkle. Karena dosanya sudah diampuni. Jadi orang Tapi yang nanti dosanya cleanse ini volleyball baru di mana? Bu Eli terlalu pintar, jangan terlalu cepat. Bagus sekali, tapi jangan situ dulu. Bu Eli mantap sekali. Jangan situ dulu, Bu Eli, tapi sudah bagus. Sabar, kami kan belum tahu. Jadi sekarang, okay, see the goodness of God. See the exceeding sinfulness of sin. Let me make sure they see me. Okay, see the goodness of God. See the exceeding sinfulness of sin. Godly sorrow, right? Repentance given. Repent and confess, and then sprinkle my sin with blood. Sprinkle number 1, and then justify, right? And then I am sprinkled 7 times. Sprinkle number 2 to be cleansed number 1. You guys don't get it, huh? Number 1 or number 2? Ulang-ulang enggak? Number 1. Satu kali. Di mana? Is there any cleansing before that? Belum. At least cleansing number 1. Ulang. Yang di cleanse. Goodness. Jadi baru sprinkle baru Goodness. di cleanse 7 times, Exceeding. baru Sorrow. Repentance given.
Repent, confess, Confess. and then sprinkle number 1. Justified. Sprinkle number 2 to be cleansed number 1. Oh, baru pertama cleansing. Betul? Jadi itu yang nomor 2 itu yang second time. Sprinkle number 2, 7 times. Which is Leviticus 14 verse 7. Jadi yang pertama itu baru Saya punya Baru dosa sprinkle yang aja diampuni ya? di sprinkle di sanctuary. Yang kedua, sprinkle-nya untuk membersihkan saya. Yang pertama, the first sprinkle is my sin with the blood of Jesus is sprinkled to the sanctuary. And then the second one, myself is receiving the sprinkle of clean water to cleanse me. What is being cleansed? That's what we're studying. Oke. Jadi yang di-cleanse apa? Itu yang sama saja. Sprinkle, Nanti kan? sprinkle number 1 itu after forgiveness kan? Oh, Eh, iya. Yes, forget by the water. Di saat saya diampuni, betul. Sprinkle number 1 yang di sprinkle apa? Darah. Mengandung Dosa. yang sudah diampuni. Sprinkle number 2 yang di sprinkle apa? Saya. Dengan apa di sprinkle-nya? Water. Water. Tuhan. Untuk Membersihkan. cleanse. me. Apa? Kita akan baca apa. Sudah ngerti kan? Jadi ada berapa sprinkle? 2. Ada berapa cleanse so far? 1. Okay, sudah ngerti? You guys understand? Okay. Nathan, Alma, do you understand that? Dino? Do you understand, Dino? What? Any question? The second sprinkling, is it 7 times? Right? That's to cleanse me That's myself. from all my uncleanness. That's I receive the sprinkling. 7 times. 7 Literally? times. Or just No, it's symbolic. symbolic. We'll learn what that 7 times Oh, means. But the first sprinkle, the blood containing the sin forgiven is being sprinkled upon the sanctuary furniture. That's the sprinkling. The blood is being sprinkled. And then we'll find out, what does that mean? Apa artinya? Then when I'm being cleansed, what does that mean also? We're gonna study. So can you see that this is gonna be a long study? Yeah. Yes, it's gonna be a long study. So, let me ask you, be honest with you. Can you afford to miss one study? No. Langsung hilang. Because you're gonna be asking question, and because you don't. Apa? Yang tadi dia bilang after forgiven terus cleanse. Di cleanse, after forgiven terus bloodnya itu yang contain Forgiven sin, ya. forgiven sin, sprinkle. Ya, Oke. sanctuary. Oke. Nah, kalau dilihat ke grafik yang A, B, C itu, yang sprinkle itu dia cleanse. Cleanse itu contain sprinkle. Coba coba ya kita. Gambar yang tadi. Oh ya, Ah, sini. itu, ini Yang cleanse. pertama itu singkat. Sprinkle. Oke. Jadi ini cleanse satu. Jadi magic no. Ini adalah sebenarnya ingat kita tadi bilang chart ini apa? Bisa berubah. Karena kita hanya berdasarkan ayat, tapi kita akan mengembang. Jadi sekarang bukan ini patokan kita lagi, karena kita sudah lewat ayat. Makanya kita bilang apa? Ini bisa berubah sesuai dengan ayat. Sekarang itu pengertian dulu. Pengertian sekarang ini. Ngerti kan? Makanya kita tekankan apa tadi? Bisa berubah. Karena kita bilang ada beberapa cleanse sprinkle, tapi berdasarkan pengetahuan tadi dan dasar ayat itu ya cuma itu kita bisa. Jadi sekarang ini sekarang. Jadi kita bisa mengembang, kan? Dan soalnya tadi cuma 2 ayat. Cuma 2 ayat, tapi sudah tambah ayat lagi harus digeser-geser aja sebelumnya sini harus masukin ini ya. Gitu. Nah, dari 2 ayat yang pertama itu yang menghasilkan 3 ABC tadi itu memang cleanse dibilang, tetapi in reference to sprinkling. Ya kan? Jadi cleanse juga bisa disebut sebagai sprinkle, walaupun setelah kita tambah ayat-ayat yang lain, dia bisa juga untuk my cleansing of sin. Bukan dosanya lagi yang di cleanse, tapi sayanya yang di cleanse. Sekarang kan udah saya yang di cleanse ya. Tapi waktu dosanya di cleanse itu belum dibicarakan. Dosanya di sprinkle tapi bukan di cleanse. Bukan di cleanse. Kita belum bicara tentang cleanse-nya, kita bicara tentang dosa yang di sprinkle. Dan cleanse-nya cuma orangnya. Walaupun nanti dosanya di cleanse itu nanti. Itu belum dibicarakan. Berarti nomor 7 itu yang ditulis cleanse. Cleansing. No, itu cleansing. No, karena cara cleansingnya sprinkle.
sprinkle untuk cleanse. Jadi nomor 7 adalah blood kan? Yang seven, yang no, saya yang di sprinkle nomor 7. Yang seven. Oh, 7 times. coba yang nomor 1, nomor 3. Nah yang nomor 6 itu forgiven. Nah forgiven kan itu yang ya after forgiven yang darah Di sprinkle kan? darah yang kontennya. Oke. Terus yang bukannya di cleanse yang sprinkle blood itu? Bukan. Oh, ini salah saya. Bukan. Berarti yang Nomor 6 bukan cleanse. sprinkle blood Itu bukan cleanse. forgiveness itu di forgiven. Ya, itu bukan cleanse. Di mana tempatnya? Di nomor 6? Nomor 6 cuma sprinkle, tapi sprinkle itu bukan cleanse. Yes. Cuma sprinkle saja. Sprinkle Dengan darah, ya. Dengan darah. Containing. Oke. Ya. Itu sprinkle. Itu bukan cleanse. Tapi nomor 7 sprinkle untuk cleanse. 7 kali, itu dia. Itu yang sprinkle water ya. Ya, itu Ezekiel 3625 itu. Jadi 6 dan 7 itu ada sprinkle. Dua-dua sprinkle kan? Tapi yang satu untuk cleanse sprinkle orangnya. ini, yang satu sprinkle cleansing. Jadi pertanyaannya, kalau dosa saya sudah dipisahkan dari saya, apalagi yang di cleanse? Itulah yang kita mau belajar. Tapi sudah ngerti kan konsepnya? Iya. Oke. Memang mesti jelas supaya majunya kan lebih ngerti. Jadi kalau kita belajarnya seperti ini dan benar-benar dapat, akan goyang nggak? Tidak. Nggak akan. Orang mau putar-putar, kita tahu persis dia punya urutan. Tapi kalau ada sprinkle, apa ya? Aduh, ada banyak sprinkle. Tapi kalau nggak belajar pelan-pelan, goyang, gampang. Saya masih bingung ini. Sejauh ini sprinkle ada 2. Karena yang sprinkle pertama yaitu melap dengan darah Kristus. Untuk bikin apa? Sprinkle. Untuk di-justify. Declared just. Oke. Lalu yang kedua, Itu forgiveness. sprinkle diri kita yang menghasilkan cleanse. Yang masih apa? Sprinkle untuk cleanse yaitu kita Iya. Artinya masih ada yang perlu dibersihkan kan? perlu dibersihkan. Ya. Jadi cleanse-nya hanya 1, tapi proses sprinkle ada 2. Betul. Jadi bukan dua-duanya itu cleanse kan, dengan satu dengan darah, satu dengan sentuhan. Oke. Yang pertama nggak ada cleanse. Nggak ada cleanse. Nggak ada cleanse. Karena yang perlu di cleanse, saya. Iya. Yang kedua baru Yang cleanse. mesti digambar ya Cleanse-nya between kita yang sin perlu dengan di-cleanse. between sin sama Karena orang yang dosanya berdosa udah dengan forgiven. orangnya. Jadi setelah sinnya pergi kemana, lalu orangnya pergi kemana, itu kali yang Boleh dipisahkan? perlu dipisahkan karena ini bikin bingung karena masalah sprinkle. Jadi sprinkle itu sprinkle itu untuk dosanya. Lalu yang terakhirnya itu setelah sprinkle yang nomor 2 itu orangnya. Jadi mungkin mesti digambar ya. Jadi orangnya di sprinkle untuk di cleanse orangnya. Iya. Di cleanse Jadi- dengan sprinkle. Jadi dua-duanya namanya di sprinkle. Dua-dua sprinkle. Iya, dua-dua Tapi sprinkle, satu iya. dosanya di sprinkle di nanti kita akan belajar itu artinya apa, itu yang penting tahu dulu. Itu akan di sprinkle. Sekarang orangnya sudah terpisah dari dosa, sudah. Sekarang dia tanpa dosa, dia masih harus di cleanse dan cara cleanse-nya sprinkle lagi. 7 kali. Ini 7 times-nya, ini dia yang kita sedang belajar. Udah ngerti kan? Iya. Jadi orang, a person who is cleansed is one whose sin Once is over. has been forgiven or not forgiven. Forgiven. Has been forgiven. That means if we have not confessed our sin, can we receive the 7 times? No. Sudah ngerti kan? No. 7 times 25-20 nggak ada gunanya kalau belajar confess pun belum. Jadi guna nggak tahu 25-20 tapi nggak tahu confess, nggak tahu goodness. Gunanya. Sudah lihat kan artinya? Iya. Lihat nanti. Lihat nanti. Oh, sudah lihat nanti. Okay, let's go to sermon and talks. Ini under what is the? Now under cleansing, washing after forgiveness. Okay. Sermon and talks, halaman 180, paragraph 1. Sprinkle kedua adalah orangnya yang di cleanse. Yes.
Yes. Sprinkle pertama Dosanya. di sprinkle The untuk sanctuary. ke sanctuary, betul. Atau dia terima. Dia terima. Sudah terima, betul. Terima. Bagus. Sudah mengerti, Lenny? Iya. That's good. Oke, kita mau tambah satu lagi supaya lebih specified. Belajar aja nih mau gimana nggak tahu sama sekali. There you go. Okay, let's read this one. To the Lamb, right there. I'm going to share this with Colorado. One set, Sermon and Talks, page 180, paragraph. Okay? I'm bacain, okay? Ini apa? Cleansing setelah Forgiven. artinya orang yang just masih perlu di a just person needs to be cleansed, gitu? Ya. Okay. We point to the sinner. We point the sinner to one who can take away the sin of the world. Orang dosa, Tuhan Yesus bisa ambil dosa, betul? Ini kerjaan siapa? John the Baptist. Look at Jesus, don't look at me. Ini kan, kita tunjuk orang kepada yang bisa mengambil dosa kita. He does not cover the world with his righteousness, but he takes it away until sinners repent and wash their robes of character. Jadi setelah repent masih ada wash? Yes. Cleansing? Masih ada. Their robes of character and makes them white in the blood of the Lamb. Tunggu dulu. So, when he sprinkle to cleanse, it is sprinkled with his blood. When he sprinkle our sin, he sprinkle with his blood. And when he cleanse me, he sprinkle with his blood. That means his blood takes away our sin. His blood cleanse free from all unrighteousness. The blood of Jesus. Jadi orang itu masih perlu di-cleanse. Yes. Dengan apa? Darah. Blood. Walaupun sudah pisah dari dosanya, Yeah. sudah masih harus di-cleanse. Dengan apa? Darah. Artinya darah Tuhan Yesus mengampuni, darah Tuhan Yesus Membersihkannya. Oh, the blood of Jesus forgive, the blood of Jesus cleanse. Both being what? Sprinkle. Di mana itu terjadi di keabadi? Ada 3 bilik. Di halaman. Waktu dia begini. Lalu ya, kordial. Lalu begini, ambil, lalu dia sembelih, dia tuang, lalu ke bilik yang suci dia. Belum masuk bilik yang suci. Itu terjadi setiap hari. This is called the daily sacrifice. Berarti tadi cleanse yang nomor 2 bukannya with water, masih with blood. Water is blood. Bukan Tambah, water is tambah. blood. Waktu Tuhan Yesus ditusuk, keluar apa? Water and blood. Same. Water is blood. Okay? Bagus. So you know, tadi water, sekarang blood. Guess what? Water is blood. You know. Yes, This yes. process to the seventh process, does this happen on like one particular sin? Like say you're a liar. Does this process happen for your sin, your lying sins, or does this process happen as a whole? As a whole character wise, you know what I'm saying? Or it just happens every sin that you sometimes we struggle with lying, then we overcome. Does it take this whole process, but then we still struggle with other stuff? Or does this process happens over an overall? So do you collect all your sins first and then take it as one package, or is it an individual thing? Is that what your question? Yeah. So wait, I sin, but well, let me gather more other sins, and then at a particular appointed date, I will confess all of them. Okay? Or every time I sin. That's what your question, right? No, it's more like, does this process happen over one type of sin, or does it happen over overall just sins in general? So see, if you realize that you have sinned, you have to do this. Because if you don't do this, then you cannot move on unless you continue to hide your sins like Achan under the tent. So if you are
If you realize that you're a sinner, you got the habit of confess immediately. Okay. Let's say one day God convicts us of we're liar. Yeah. So then we see the exceeding for lying. Yeah. And then so we go through this process, right? Yeah. And then tomorrow, the next day, God shows us another sin. So we go again through this whole process. So is that what you're saying? So it's like this. If I have seen the exceeding sinfulness today, tomorrow, although I don't think I'm going to answer your question, but I'm going to try to answer your question. If I have already confessed my sin today, I will not commit new sins tomorrow. That should be guaranteed, unless I rebel against it, right? So if I have seen the exceeding sinfulness of sin today, tomorrow I will not create new sin. But the Holy Spirit does not convict me of a certain sin, and He would ignore the other one today. So when He comes, and based on my light, He's gonna point all my sin based on my light today, and I have to deal with that today. He's not gonna, I'm gonna point you this, and then tomorrow this. He's gonna point every one of them today. And based on that, I am not to sin again tomorrow, knowing I have sinned the exceeding sinfulness. So the Holy Spirit doesn't work like this. Okay, you have 5 problems. Okay, go confess one. Tomorrow I'll choose this one. Because what happened if he died tomorrow? Whose fault? Me or Holy Spirit? Oh, he didn't show me. So basically, this is over all that. Because I'm answering based on the principle. The Holy Spirit does not pick and choose. Okay, this is for Tuesday confession, Wednesday confession, Thursday. Well, that one I'll pick and do that. And then, oops, he died. Who's gonna be responsible? But then, the more we study, the more things that He's gonna reveal us. Based that- on the light the today. light. Yes. Based on the light Itu today. dia. Based on the light today. Does that answer the question? Based on the light today, I will see all my sin based on the enlightenment today. Makanya kan we've been studying at the end of the day kita harus Yeah. Clear everything today. karena there's no guarantee for tomorrow. That's right. We have to clear everything today based on the light today. Based on the enlightenment today. And that exceeding sinfulness of sin is a guarantee that I don't want to sin tomorrow. And then if tomorrow I receive more light, oops, I've been committing sin. I'll take care of that one based on the light. Because I'm only responsible based on the light today. Yeah. And if the Holy Spirit give more, that means I should be cleaner every day. Cleaner and cleaner. Okay, let me ask you something. Orang yang just perlu di cleanse? No. Oh iya. Iya. The path of the just is as a shining light that shineth so bright or more and more? More and more. I told you, the just needs to be cleansed. More and more, is he perfect already? Unto that perfect day. So the just is not perfect yet. But he's perfect based on the light when he was declared just. But is the light going to show more? Yes. So what is being cleansed? That's what we're gonna study. So what is being cleansed once you haven't been declared what? Just. Nah, ngerti kan? Iya. Okay. Although belum ada jawabannya, tapi sudah tahu harus ada jawabannya. Okay? Let's continue on. Saya ingin mau kembali kita ke bangsa Israel ya. Setiap bangsa Israel berdosa kan tuh banyak sekali, berjuta-juta orang. Jadi bagaimana Ka'bah yang satu kan? Setiap orang yang berdosa harus datang kepada imam mengaku dosa dan sesuai dengan pertanyaan Gino tadi, we cannot wait until another sin. So every time have to be confessed to God. So apakah kita harus membuat list sebanyak kepada imam, karena banyak sekali orang kita nggak tahu kapan waktu yang kita untuk menghadap imam. Dan menurut cerita yang ada saya baca bahwa wanita-wanita tidak pernah datang ke Ka'bah. Apa dosanya dititipin ke suaminya, suaminya datang ke Ka'bah atau bagaimana? I don't know about that. But wanita nggak boleh datang, I don't know about that. Okay? I have to read it myself. All I know is, if you know that you have committed sin, you have to go. Waiting list or not, that's God's problem. If I have sin, I have to take care of it. Mau banyak orang, that's God's problem. I have to go today.
Because I cannot, kalau banyak orang ya kita punya appointment minggu depan, no. If I have to sin, because he said, don't let the sun go down. Jangan tunggu matahari terbenam. Artinya I have to go. And that means God will take care. Mau banyak orang atau enggak, God will take care. That's His project. It's not for me to try to make sense of it. I just gotta take care of it today. Karena saya pikir karena sekarang ini aplikasinya untuk kita sekarang, kita bisa langsung mengaku dosa kita sama Tuhan. Kita harus lewat imam. Betul. Ya. Karena imam itu sama. Tuhan Yesus. Jadi tetap ke imam. Masih tetap ke imam, imam yang asli. Kalau udah kebanyakan ya Tapi yang kalau penting sudah datang. kalau Udah lihat di- Lenny punya pertanyaan itu, sama saja situasinya dengan sekarang. Yesus imam, oke? Dan dia kan satu. Semua orang di dunia harus mengaku dosa setiap saat. Waktu yang Kayak bersamaan. gitu. Jadi nggak waiting list juga sama Nggak Tuhan. waiting list. Kita nggak bilang, oh dia lagi berdoa berarti saya tunggu Itu dulu, maksud kita. kayak gitu ya. Jadi Yesus pray. soal pengampunan dosa itu bagaimana caranya persisnya, technicality-nya dari Tuhan bisa jawab dan dengar bersamaan itu ilahi, kita nggak bisa. That's His business. Ya. Yang penting saya waktu saya berdosa saya langsung minta ampun. Saya nggak bisa tunggu, oh ini crowded nih, lagi ini kesana freeway-nya lagi penuh. Nggak bisa, karena itu Tuhan punya dealings, itu bukan saya punya dealings. Itulah gunanya Roh Suci. Itu He can be anywhere at one time. Wow. Itu gunanya Roh Suci. Terus sekali. Oke? And at the same time. At the same time. Dan Yep. Tuhan yang merancang itu ke Abah, Tuhan tahu. Dia punya. in order, everything is in order. Oh yeah, that's right. That's right. Baik. Merancang melalui Musa. Melalui tangan Musa. Now let me give you an example. If he could bring however many millions people out of Egypt one night in a band of people with their cattle, with their sheep, with their children, with their slaves. Million. Maybe not them, they are slaves, right? Millions of people come out and they come out orderly. Do you think he has a problem with the sanctuary? Oh, No, 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 no. Satu malam. Not at all. He can feed them, go to the bathroom, no problem. How much more the sanctuary? He said, just come. Too many people, just come. I'll take care of that business. Oh man, what a God we serve. Amen. What a God. One more text, we're gonna close. One more text because I don't want to get to another tomorrow. Just ini harus dicerna dulu. Iya, ini. Jangan terlalu panjang. Beautiful right here. Satu teks lagi, lalu kita tutup, kita punya perpanjang, oke? Jadi Tuhan tidak menutup saya punya dosa dengan cobanya, tetapi dengan Darahnya. dan dia tutupnya dengan sprinkle. Lalu orangnya yang sudah pakai jubahnya di sprinkle untuk di Cleanse. mantap sekali, oke? Mantap sekali. 1 Yohanes 1 ayat 7, habis itu kita tutup. Kita nggak mau masukin topik yang baru, nanti tambah bingung. 1 Yohanes 1:7. Bagus banget. Mantap sekali kalau kalian mengerti. Puas. 1 Yohanes 1:7. Right? I'm gonna read this one, okay? 1 John 1 verse 7. But if we walk in the light, who walks in the light? We. Hey. The one that already. One that's already. The just. Proverbs 4:18. The just, the path of the just is as a shining light. The just. When I am just, I walk in the light, as He's in the light. We have fellowship one with another, and the blood of Jesus cleanse free from all unrighteousness. The just. Ini persis ayatnya. Yeah. Artinya orang yang di just masih harus di sprinkle cleanse? Yes. Ya. Masih harus. Dengan apa? Blood. Jadi blood forgive, blood for cleanse. cleanse. The power of the blood of Jesus. Sudah ngerti sekarang? Yes. Mantap sekali. Ada yang belum ngerti? Anyone who? Ulang-ulang, Ren. Ulangnya yang mana? Ayat itu? Iya, ayat itu. Ulang dari Leviticus 14:7. Man, that's too much. Ih, tepat ya ayatnya. Tadi di trans
Tuhan tidak menutup dosa dengan Oke, jubah, tetapi Tuhan dengan tidak darahnya menutup yang saya punya dosa diturunkan. dengan jubahnya, dia tutup dengan darahnya. Dan orang yang sudah tidak ada dosanya, karena dosanya sudah ditutup oleh darahnya, Baru dengan di cleanse dengan darahnya yang sama. Jadi pertanyaannya, apa yang di cleanse? Dengan darahnya. Jawabannya, make sure minggu depan datang. Ya. Dia harus datang. Minggu depan datang. Tidak tahu kalian datang, tapi make sure minggu depan. Belum tentu minggu depan dijawab lagi. Baik. Oke, sudah mengerti? Ya. Ada berapa sprinkle? 2. Berapa cleanse? 1. So far. Apa itu 7 times? Cleansing of the just. What is 7 times? The cleansing of the just. That's 7 times. Ada question. Ada question, Dino? Go ahead, Dino. Okay, we were just discussing. So we go through process 1 through 7, Seven. right? Then when new light is revealed, we just continue with 7. We don't go back to 1, right? Because we're cleansing after the Because just. I told him, karena Tuhan nggak bilang kita sin kalau kita belum tahu the law kan, komen itu. Jadi kalau kita udah tahu kita break baru dari 1. Tapi kalau light kita dapat kita langsung ikut, yang Continue. dosa dulu yang kita itu nggak diperhitungkan Tuhan sebagai sin karena kita nggak tahu. Nah, ya. Jadi, no. I know you're trying to figure out what is being cleansed. Because now I see more light, right? Yeah. And then that sin is being cleansed, right? I don't know. We're gonna, yes, but no. Yes, but no. It's something else. What is being cleansed? Something else. Because, okay, my sins has been forgiven, right? Yeah. I am no more committing sin now, right? Everything's in the past. Right. I'm just. Right. Whatever I'm being cleansed, we're gonna study. But when I give light, when I receive light, by the power of God, do I have to sin? No. So, do I create more sin? No. There's no more sin to be cleansed. If I sin, guess what? Start back to Numero 1. uno. Start over. Go back to number 1 lagi. If you don't know, then you're not sinning. Iya, that's what So I if said. you got a little bit more light, then you're just keeping up. You're just being. Now you don't cleansed. sin anymore because you don't want to do it again, more and more. But if you sin, number one. Now let me ask you something. Every time you go number 1, should you be godly sorrow? Yeah. Now let me ask you something. If you see godly sorrow 10 times and you continue to do it again, it is impossible for your sins once you have been enlightened to be forgiven. Nggak bisa. Udah tahu dibikin terus. Kalau every time I see the sorrowful of sin, every time I sorrow, I'm so sorrowful. I'm so upset because I did this to Christ. How can I sin after that? Betul? How can I after that? I'm gonna sin. Don't you remember? And then can you do it 10 times? And then 10 times sorrow, sin, sorrow, sin. What is this? Do you have bipolar? Bipolar disease. Right? Bipolar is sad, happy, sad, happy. Confess, sin. Confess, sin. Can you do that? Impossible. That's not serious. Let's guess what? Let's go Hebrew 6. Got it. You did not read it. Hebrew 6, verse 4. Let's read Hebrew 6, verse 4. Closing text, Hebrew 6, verse 4. So do you understand? Do you understand? When you confess, you should be honest. Because that honesty guarantee you don't want to do it again. So if you do it again, you're not honest. And if you're not honest, you are never forgiven. And if you continue to go over again, you honest, okay? Honest, sin. Honest, sin. Honest, sin. Honest, sin. What happened? Hebrew 6. Honest sin, honest sin. Hebrew 6. Ibu suruh tapi dosa terus. Ibrani 6 ayat 4. You honestly sorrow, godly sorrow, sin. Godly sorrow, sin. Exceeding sinfulness, sin. Goodness of God, sin. What happened? Hebrew 6. Verse 4. Okay. For it is impossible
for those who were once enlightened and tasted the heavenly gift and partakers of the Holy Ghost and tasted the good word of God, the powers of the world to come, if they sin again, to renew and repent again, because they crucify Jesus all over again. So, not honest, sin. Not honest, sin. Not honest, sin. Versus honest, sin. Honest, sin. Honest, sin. Which one is dangerous? More dangerous? Honest sin. Honest sin. Because not honest, and then, oops, I didn't know. Honest, no more. But honest sin, impossible. Sudah lihat kan? Jadi, sudah mengerti sekarang? Artinya, dosa yang sebelum kita belajar hari ini tidak boleh terulang mulai hari ini. Karena kita sudah lihat. We have seen the truth. Mengenai makanan Apa juga saja. Apa saja. Makanan, itu dosa minuman, juga, ya. pakaian, semua. Jadi kita harus confess nggak sebelum confess dosa kita yang tadi kita belum tahu. Waktu Ya, diungkapkan. maksudnya mengenai makanan itu juga dosa. Yang kita melanggar kan kita udah tahu Orang yang mengenai honest, light mereka kan. tahu they crucify Oh, Jesus. Kita udah mendengar, Tapi kita orang yang bikin tidak terus honest, dia melanggar. They don't Saya know. kan makan twice a day. God wink us. Nggak boleh. So it's better you don't know. Makan between meals. Then once you know, that means nominal, Berdosa juga. the world, or present truth are more dangerous. Jadi kita harus betul-betul bergumul. I have a question. Tadi kan bilang bukankah Yoyoy bilang bahwa Seventh Day Adventists are people who have received all the light. The Jadi, leaders. iya kan? The leaders. Oh, the leader. But those under leaders, they don't know. And they don't want it. But we know. Sekarang We know. It's different. We know. Impossible. Gak semua leader tahu, bukti mereka nggak pernah kasih aja. Well, the question is, do they want to know? They should. Okay, they don't know. Do they want to know? It's written in Ellen G. White's writing. Do they They read? read. Do they want to know? They all went to school. That's why they're leaders. Jangan mencari satu. See, the question is, do they want to know? Yeah. Tapi dia yang ayat ini di Hebrew 6:4 ini emang siklusnya begitu prosedurnya. Jadi kalau dia berdosa lagi ya. Setelah dia lihat kebaikan Tuhan dengan jelas dan dia sedihnya murni dan benar-benar dia bertobat, lalu bikin lagi setelah lihat itu, mustahil dia. Setelah dia lihat Mustahil yang karena masa setelah lihat itu mau berdosa lagi gitu. Tapi kalau dosa yang lain bagaimana? Ada dosa baru. Namanya berdosa. Iya, maksudnya ini kita nggak realize tiba-tiba kita jatuh dalam dosa yang kita tidak sadari gitu. Bukan dosa yang sama yang kita buat. Well, jenisnya lain lah. Kalau jenisnya yang lain saya nggak sadar ya. Sudah Itu sekarang lebih mulai dari yang dia punya siklus baru untuk berdosa. Diingatkan supaya kita jangan berdosa. Jadi kalau saya nggak mau merokok lagi, nggak mau, betul? Lalu sekarang, saya gagal dalam hal yang lain. Nah sekarang saya mulai siklus hal yang lain. Jadi setiap dosa itu mempunyai siklus masing-masing dong ya? Masih, tapi sama-sama ya. Struggle kan satu-satu. Itu namanya, itu artinya semuanya akan diungkapkan, baru benar-benar saya akan nikmat. Jadi itu karena kita akan isi nanti semua. Jadi kayak kita Satu persatu, itu namanya siri. Itu tadi akan belajar nanti jasa. Karena itu udah punya struggle pada saat kita sudah bisa overcome isi. Yang satu itu kali bukan berarti kita lebih sil dosa 77 ada masih ada Nah, lagi 70 kali 7 bukan sampai artinya 490 kali. Itu menunjukkan Tuhan panjang sabar. Jawabannya 70 kali 7 jawabannya paling bukan 1 Yohanes 1 ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 1. apa yang kita Jadi 70 kali 7 jawabannya di 1 Yohanes 2 ayat 1. Mereka minta pertolongan. 1 Yohanes 2 ayat 1.
Supaya di-seal. Oke, ini 70 kali 7. Bagaimana? Tadi katanya Tuhan ampuninya 70 kali 7, betul? Oke. Mari kita lihat ayat 1 Yohanes 2 21. 1 Yohanes 2 ayat 1. Kita bacanya terus. 1 John 2 verse 1. My little children, betul? So who's talking here? The Father, right? My little children. Of course, John is speaking, but on behalf of the Father, right? These things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, what is if? I don't realize that sin. He didn't say when you sin. Oh, I didn't know that sin. If there is still an advocate. But if you know that sin and you continue, impossible. Jadi artinya kalau kita sudah minta ampun sama Tuhan, kita harus really repent, lalu diampuni dan tidak melakukan dosa yang sama. Karena saya sudah tahu dan benci. Itu benci itu konteksnya. Karena kalau benci itu motif nggak mau bikin lagi. Nggak mau karena benci kok. Tapi kalau nggak benci, bikin aja. Itu konteks. Kalau nggak mau ya berarti masih cinta. Artinya belum benci. Hanya takut konsekuensi. Iya. Jadi garantinya apa? Benci. Itu jaminan saya nggak mau dosa. Walaupun ini tapi nggak mau. Artinya kalau nggak benci belum masuk dia punya urutan. Dan bikin benci apa? Goodness of God. Ini artinya apa ini tadi yang John 1 John 2? Kalau saya berdosa, kalau artinya kalau saya nggak tahu itu berdosa. Jadi kayak gini ya. Tidak planning. Saya nggak tahu bahwa saya ada kelemahan ini. Waktu saya tiba-tiba saya bohong. Aduh, saya bohong. Saya nggak tahu saya bohong. Saya tidak sadar. Saya ampuni. Walaupun yang lain saya sudah tahu, sekarang saya nggak sadar. Itu saya diampuni karena saya nggak tahu. Tapi karena saya sudah tahu sekarang, saya ulang lagi lain cerita. Itu akan belajar bagaimana orang di Sion. Itu kita belajar itu. Bagaimana orang di Sion. Di Sionnya satu persatu. Itu kita akan belajar. Jadi dosa itu kan luas sekali ya. Kalau seperti kita lihat hukum Tuhan 10 itu, kita udah tahu kita nggak membunuh, kita nggak berzina, kita nggak mencuri. Tapi dosa karakter kita ini seperti tiba-tiba kita nggak sadar cara ngomong kita, gaya kita sombong. Padahal itu dosa. Terus atau kita marah. Kita nggak tujuan marah, tapi kok kita jadi marah. Aduh Tuhan, saya punya kekurangan ini, kok timbul lagi. Apakah dosa yang Tuhan bilang ini kita masih bisa diampuni? Itu semua akan dijawab di cleansing. Itu akan dijawab. Karena kalau kalian dapat apa yang di cleansing, lebih tertuju dan sangat bisa sempurna. Kalau tahu apa yang di cleanse. Kalau sudah tahu apa yang di cleanse, kita akan praktekkan apa yang di cleanse dan bisa 100% seperti Yesus. Tapi apa yang di cleanse itu yang akan kita belajar. Itu kuncinya. Karena dia belum keluar. Yang di just masih di cleanse. Nah, yang di cleanse itu yang paling penting. Karena yang di cleanse itu akan menjamin saya nggak akan bikin lagi. Dengan motif yang benar. Itu cleanse kedua ya. Itu setelah itu kedua. Itu jamin nggak akan saya berdosa. Jamin dengan motif benci dosa. Benci. Harus benci dulu. Itu Yang jamin. repot benci tapi rindu. Itu yang repot. Jadi sekarang pertanyaannya benci bukan benci tapi rindu. Benci atau rindu? Nggak bisa dua-dua. Cuma sekarang yang buat nentuin itu dosa atau enggak suka bingung ya. Suci. Harus suci. Jadi maksud saya apa kan banyak juga yang kita lakukan baik dalam pekerjaan. Betul. Jawabannya Wali, gini. Wali jawabannya gini. Tapi kalau yang misalnya mencuri itu, Seluruh hukum udah misalnya betul jelas sekali. Dosa. Yang kecil-kecil. Gini, caranya gini Wali. Belajar Alkitab, baca Alkitab, dan waktu baca cari tahu yang saya sedang baca ini prinsipnya apa. Jadi waktu Naaman dicelup, apa prinsipnya? Waktu Absalom digantung, tergantung rambutnya, apa prinsipnya? Semua cerita di Alkitab
Perjanjian Lama penuh dengan prinsip untuk menentukan benar atau salah. Waktu saya belajar, saya langsung tahu prinsip ini benar atau enggak, walaupun itu dulunya abu-abu. Jadi apa? Makanya belajar Alkitab jangan hanya untuk tahu ceritanya, cari lihat ini saya mengajarkan saya prinsip apa. Baik, lain kali kita akan belajar gitu. Saya mengerti maksudnya Welly. Jadi dia pernah cerita sama saya, Bunda, saya bekerja sebagai CNA, ya. Kita sudah tahu kita nggak bisa minum kopi. Tapi di pekerjaan saya ini pasien minta kopi. Nah, itu juga sama aja saya berdosa juga. Saya serving. Jadi dia bilang begitu. Jadi itulah mungkin yang Welly maksud, bingung apakah itu dosa atau tidak. Itu maksudnya. Karena supaya kita tahu bahwa kopi itu nggak bagus, tapi kita berikan juga, orang kita kerja, kita membantu. Sekarang, seperti itu. ada satu hal yang kita bisa minta di situ, ya. Satu hal yang kita bisa anjurkan kepada Welly. Langkah pertama, jangan langkah drastis, nanti shock. So there's one thing we can say. Bilang kepada orang itu masih alert. Nah, banyak orang kalau bicara bisa mengerti. Jadi kalau Welly bicara, gini, saya akan suruh kamu karena inilah yang disuruh mereka. Saya hanya membawa, bukan saya yang bikin kopi. Saya hanya membawa sesuatu. Tapi saya sendiri, waktunya tertentu lah, jangan kapan saja, dengan bijaksana. Ini kopi saya enggak. Waktu yang paling mantap, I don't drink coffee karena ini dan itu. Jadi ajarkanlah kepada orang itu. Itu langkah pertama. Langkah berikut kita membawa diskus. Dalam situasi itu bisa nggak saya menjelaskan kepada dia? Karena tugas saya untuk bawa, bukan saya yang kok kan. Tapi akhirnya satu kali. Tapi walaupun bawa, apakah saya mengabarkan sesuatu bahwa yang saya ini saya hanya bawa, tapi apakah saya menjadi terang bagi dia? Itu aja kuncinya. Akhirnya satu kali kelak kita akan bilang ujungnya, akhirnya kita punya perbuatan pekerjaan tidak ada hubungan dengan itu. Nah, itu hubungannya jadi berkembang yang tadi yang bilang dengan kerjaan yang kayak nurse, LPN bagi obat, bukan dia yang suruh bagi obat. Betul. Makanya satu kali kelak lepas semua. Tapi sekarang kalian di situ kan. Jadi bagaimana untuk mulai sebelum ini pelan-pelan. Tapi sementara itu kita kasih terangnya. Jadi jangan cuma buta-buta sama satu kali kelak. Makanya kita bilang satu kali kelak kita akan bebas dari semua pekerjaan. Artinya kita akan tinggalkan. Tapi kita nggak harapkan kalian tinggalkan langsung. Tapi sebelum tinggalkan kasih terang akhirnya. More and more into that perfect circle. Si Daud. Dikunci pasien dulu. Boleh makan lagi. Bagi gue enggak lah. Yang mungkin lah. Tapi udah waktu. Satu lagi acil. Di video mana? Belum, karena mereka masih kerja. Masih di edit. Karena Roy edit, kita bilang waktu kita bicara itu banyak kita campur-campur. Dia bilang tolong edit dulu sini. Jadi belum, masih dikerjain. Oh iya. Ya, tapi belum. Nanti kalau sudah ya pasti. Tapi kita anjurkan kalian ya, kalau sudah keluar, jangan nonton. Karena kalau kalian nonton, kalian akan maju tanpa penjelasan, rugi sendiri. Akan. Kita cuma anjurkan untuk bagian kalian. Karena kita mau belajarnya lebih intim di sini. Bisa tanya, bisa lebih detail. Karena kita mau kalian ikut langkah-langkahnya. Kalau kalian sudah loncat, kalian sudah keluar daripada langkahnya ya, jangan bingung sendiri lah. Dengan catatan, it's up to you gimana nonton. Tapi ini cuma aturan. Karena kita akan sedang belajar lebih dalam. Jadi kita saya rasa belum, tapi ya kalau hasil di sana ya. Asal jangan tambah bingung. Ya di sana pelan-pelan aja, yang penting sudah ada dasarnya kan. Oke, gimana? How's your Sabbath so far? Wonderful. Full of cleansing? Yes. Oke, mari kita sama-sama tutup. Oke, sebelum kita tutup dalam doa, sebelum kita tutup, kita rencanakan untuk adakan communion next Friday, oke? Apakah ada yang nggak bisa atau apa? Next Friday. Jadi tolong dipikirkan kalau nggak bisa atau bisa.
kita akan rencanakan Kentucky Philip. Oke, mari kita berdoa. Our Father in heaven, we thank you, Lord, for the word of God that has been made so clear to us that in order for us to be forgiven, we must repent of our sins. In order for us to repent, we must receive repentance. In order for us to receive repentance, we must have godly sorrow. And to be experiencing godly sorrow, we must see the exceeding sinfulness of sin. And we can only see the exceeding sinfulness of sin once we have seen the goodness of God. And once we have been forgiven, you will cover our sins that has been forgiven with your blood. And with the blood, you will also cleanse us from all unrighteousness unto that perfect day. That is the promise, and we claim that promise to be our personal experience. Thank you, Father, for hearing and answering our prayer. May our life be a reflection of your character. And by the hatred for sin, we may go and sin no more. Help us that can be our life experience. And also bless the physical food that has been prepared, that it can nourish us and give us strength to continue to study your word. For we ask this prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Happy Sabbath, everybody. Happy Sabbath. Sama-sama.